Apa kabar hari ini? Pasti semua dalam keadaan baik dan sehat kan? Kita mulai ibadahnya yuk. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang baik. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus membimbing kami. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita untuk membaca Mazmur. Mari kita membuka Alkitab kita dan membuka dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membaca dimulai dari judulnya terlebih dahulu. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan Mazmur kita.
Nah adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus membimbing kami agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Lukas 6 ayat 37-38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua, agar kami semua diberikan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami di sepanjang hari ini dan juga di minggu yang baru nanti. Inilah kami Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih minggu pagi ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Gak terasa nih adik-adik, sudah 3 minggu kita tidak bertemu. Semua ini karena adanya wabah corona. Karenanya, kita untuk sementara harus menjaga jarak dengan orang lain. Demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Adik-adik juga tidak bisa bersekolah, tidak bisa bermain bersama teman-teman di sekolah, di rumah, maupun di gereja. Bagaimana ya rasanya adik-adik lama tidak bertemu dengan teman-teman? Lama tidak bertemu dengan teman-teman bisa membuat kita merasa sedih dan kangen. Itu artinya kita sayang pada teman-teman kita. Ya, teman-teman yang baik memang membuat kita menjadi sayang pada mereka. Tetapi, bagaimana dengan teman-teman yang nakal? Yang suka mengisengi kita, suka merebut makanan atau mainan kita, suka mengejek kita, suka memusuhi kita, teman-teman yang so pintar, so jagoan, so hebat, pokoknya semua yang jelek-jelek deh. Apakah kita juga sayang pada mereka? Ataukah kita membenci mereka, memusuhi mereka, atau berharap supaya mereka nggak ada lagi di sekolah, nggak ada lagi di gereja? Pokoknya aku nggak suka sama dia, aku benci sama dia, aku musuhan sama dia karena dia N-A-K-A-L, nakal. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, tetapi apakah kita boleh membenci dan memusuhi orang lain? Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Itu artinya Tuhan Yesus tidak mau kita memusuhi orang lain, apalagi sampai membenci mereka. Sekalipun mereka nakal, jahat, tapi Tuhan mau kita mengampuni kesalahan mereka itu, mengampuni kenakalan teman-teman kita. Mengapa begitu? Karena kita juga sering kali berbuat nakal, berbuat dosa yang membuat hati Tuhan sedih. Tapi Tuhan selalu mengampuni dosa-dosa kita, karena Dia sayang pada kita. Sayangnya Tuhan pada kita sampai-sampai Tuhan rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan mau mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita, maka kita bisa memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal nanti bersama Tuhan Yesus di surga. Karena itu, Tuhan Yesus mau kita sama seperti Dia, mengampuni orang-orang yang berbuat nakal atau jahat pada kita. Tuhan Yesus mau kita juga sayang pada mereka. Tapi itu kan susah. Betul adik-adik, itu susah. Karena itu, kita harus berdoa, meminta Tuhan menolong kita, supaya kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus, yang mau mengampuni kesalahan orang lain dan sayang pada semua orang.
Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Kan kita semua anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita harus belajar mengampuni ya. Karena itu yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, gereja dan juga orang-orang sakit. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, dengan ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, karena Tuhan boleh pelihara dan menjaga kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan kami dengarkan. Biar Tuhan yang memberkati agar firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami baca hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mau memberkati bangsa Indonesia yang saat ini dilanda penyakit akibat virus COVID-19. Tuhan berikan kesembuhan bagi bangsa kami, khususnya orang-orang yang terjangkit virus ini. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, serta seluruh menteri, pemerintahan dari pusat sampai di pemerintahan daerah. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kami agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, khususnya saat ini untuk mengatasi permasalahan virus COVID-19. Tuhan tolong agar setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat memberkati bangsa kami. Tuhan tolong agar bangsa kami dibebaskan dari wabah penyakit ini, dan juga perekonomian serta keamanan dan ketertiban negara kami tetap baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi, biarlah firman Tuhan dapat terus diberitakan sehingga semakin banyak orang-orang yang mengenal Engkau ya Bapa. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang harus menghentikan kegiatan, tapi kami percaya nama Tuhan tetap dipermuliakan, tetap ditinggikan, meskipun ibadah harus dilakukan dari rumah-rumah masing-masing. Kami mau berdoa bagi pendeta dan seluruh pengurus serta karyawan gereja, khususnya di Gereja Karis.
Tuhan juga yang memberkati mereka dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus yang memberkati dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan mau memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi agar semua dapat memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang tertular virus COVID-19. Tuhan juga yang menolong, memberkati, dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Juga tak lupa kami berdoa untuk dokter serta tim medis. Tuhan yang memberikan pertolongan bagi mereka, Tuhan yang jaga, memberikan mereka kesehatan selalu, agar mereka juga dapat membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi orang-orang yang terjangkit, sehingga semakin banyak orang yang dapat disembuhkan ya Tuhan. Tak lupa juga kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu di sini Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan bagi kami semua, serta orang tua dan keluarga kami masing-masing. Kami juga mau berdoa dalam masa belajar dari rumah. Tuhan yang terus memberikan kepintaran dan hikmat, sehingga dapat terus belajar dengan baik dan dapat naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan juga memberkati bagi anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ujian nasional. Tuhan juga memberkati, memberikan kepintaran dan kesehatan agar semua proses dapat berjalan dengan lancar dan dapat lulus dengan nilai yang baik, sehingga nama Tuhan juga yang dapat dipermuliakan dan boleh dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua kami masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, agar kami semua diberikan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami di sepanjang hari ini dan juga di minggu yang baru nanti. Inilah kami Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.